Shalom Sobat GKI Cinere, dengan saya Harnanda dalam berita rangkaian kegiatan Paskah 2021. Kami Panitia Paskah mengucapkan selamat bergabung dan beribadah bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKI Cinere. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memulai memasuki masa Raya Paskah yang diawali dengan ibadah Rabu Abu. Selama rangkaian Paskah, Panitia akan terus mengupdate informasi-informasi kegiatan Paskah melalui video warta tayang. Berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diperhatikan. Sobat GKI Cinere yang terkasih, Paskah selalu berkaitan dengan kegiatan puasa ataupun pantang. Tahun ini, selain menghimbau umat Tuhan untuk melakukan puasa atau pantang, Panitia Paskah 2021 juga mengajak kita bersama keluarga untuk mengikuti ziarah spiritualitas dalam kalender Paskah 2021. Kalender ini ditunjukkan sebagai media olah spiritualitas umat yang harapannya dapat menolong kita menghayati sengsara Kristus dalam masa Raya Paskah tahun 2021. Panitia Paskah akan membagikan kalender ini dalam grup-grup Kombas dalam bentuk e-poster, juga dalam bentuk cetak yang disediakan pada kantor gereja dengan pendaftaran terlebih dahulu. Mari bersama kita mengawali masa Raya Paskah kita dengan mengikuti ibadah Rabu Abu yang dilaksanakan pada Rabu 17 Februari 2021 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Rabu Abu ini akan tayang secara premier di YouTube GKI Cinere. Ibadah Rabu Abu tahun ini mengambil tema Koyakanlah Hatimu yang akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko. Pada ibadah Rabu Abu nanti, kita akan melakukan penorehan abu secara mandiri. Oleh karena itu, Sobat GKI Cinere dihimbau untuk dapat mempersiapkan abu yang akan digunakan untuk menoreh secara mandiri. Namun, apabila saudara kesulitan dalam menyiapkan abu untuk menoreh secara mandiri, saudara dapat menghubungi kantor gereja untuk mendapatkan abu. Ibadah masa Prapaskah. Paskah pertama, Minggu 21 Februari 2021, dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Prapaskah kedua, Minggu 28 Februari 2021, dengan tema berani percaya. Prapaskah ketiga, Minggu 7 Maret 2021, dengan tema cintaku pada rumahmu menghanguskanku. Prapaskah keempat, Minggu 14 Maret 2021, dengan tema Anugerah Kasih Allah yang menghidupkan. Prapaskah kelima, Minggu 21 Maret 2021, dengan tema Kasih Allah melampaui penghukuman. Minggu Palma, Minggu 28 Maret 2021, dengan tema Berani Menderita. Kamis Putih pada tanggal 1 April dengan tema Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih. Jumat Agung pada tanggal 2 April dengan tema Mungkinkah Allah telah kalah? Sabtu Sunyi pada tanggal 3 April dengan tema Pengharapan di Tengah Dunia. Pada hari Sabtu 3 April 2021, Panitia Paskah akan mengadakan acara doa bersama yang menggunakan media Zoom Meeting pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kami mengundang umat Tuhan untuk ikut berdoa bersama kami. Paskah Subuh pada tanggal 4 April dengan tema Menjadi Manusia Paskah, Hidup dalam Kepastian. Sekian informasi dari kami Panitia Paskah 2021. Tetap nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa siapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu ini, 14 Februari 2021, kita melakukan ibadah minggu tematik bersama dengan keluarga kita secara online. Tema ibadah kita pada minggu hari ini adalah menjadi gereja yang bersaksi, misi ekumenikal dan evangelikal. Ibadah online ini akan dilayani oleh Pendeta Yosef Hehanusa dan Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Kita mengaku bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Amin. Saudara terkasih dimanapun Anda berada, misi merupakan salah satu tugas dan panggilan gereja. Sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita, gereja Tuhan dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam gerak misi tersebut. Ada kalanya bermisi menjadi penuh tantangan, bukan hanya dari lingkungan tempat misi harus dikabarkan, namun juga dalam tubuh gereja sendiri, karena ragam pemahaman dan keinginan yang berkembang. Dalam mengerjakan misi Kristus, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk mewartakan kabar yang sama dan derap bersama, sebagaimana pesan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam perenungan dengan segala tindakan yang sudah kita lakukan di sepanjang minggu ini. Maka mari kita berdoa dengan penuh penyesalan dan ketulusan hati kita. Hari ini Tuhan, kami tengah berada dalam sebuah minggu transfigurasi. Betapa agung dan mulianya wajah Kristus ketika dimuliakan di gunung itu, yang lalu membuat keirian bagi banyak orang. Pun demikian kami. Lalu di minggu transfigurasi ini ketika kami hendak menapaki masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu, kami pun tersadar bahwa untuk mendaki gunung yang tinggi perlu kerja keras. Sama seperti para rasul yang tidak terlalu senang karena mendengar berita penderitaan Kristus. Pun demikian hati kami yang beku. Maka ya Tuhan, di minggu transfigurasi ini kami boleh bersama diingatkan bahwa anak manusia akan menderita. Tolonglah kami untuk membarui segala kehidupan kami dalam perjalanan yang sulit menuju gunung kiasan kehidupan kami. Kami boleh diingatkan bahwa Paskah yang akan datang menjadi puncak kemuliaan Tuhan. Tetapi untuk menuju ke sana, kami harus rela menanggung penderitaan Paskah sebagai wujud kami mendisiplin diri kami, karena Engkau sudah menghadiahi kami keselamatan, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kami di masa lalu. Inilah kami yang hendak menyerahkan diri. Tolonglah kami untuk kami mampu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga Padamu. Oh Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Allah dan menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, terimalah berita anugerah dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah memperdamaikan kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Karena itu marilah kita merayakan anugerah Allah sebagai anggota keluarga Allah dengan hidup rukun, sehati, sepikir. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan saudara. Damai Tuhan besertamu. Ceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Bersama kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak mendaki gunung doa Kristus yang mengalami transfigurasi itu. Biarlah melalui hadiah firman-Mu saat ini, kami pun mengalami transfigurasi iman, harapan dan kasih untuk kami mewartakan sebuah misi yang evangelikal dan ekumenikal. Biarlah firman-Mu boleh terus menyentuh pribadi lepas pribadi kami untuk kami bersiap menjalani masa prapaskah di waktu-waktu mendatang. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, karena kasih karunia Allah maka kita dipersatukan dalam satu roh sebagai satu tubuh, Kristus. Maka dengarkanlah firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 seperti pada tayangan berikut ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus,
tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, anak-anak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat GKI Cinere yang berbahagia, yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita dalam ibadah topikal GKI Cinere di hari Minggu ini adalah menjadi gereja yang bersaksi, misi ekumenikal dan misi evangelikal. Saya ingin memulai pembahasan atas firman ini dengan menegaskan ayat ke-19 dari bacaan kita. Dan menurut saya ini memberikan sebuah tekanan yang penting untuk menunjukkan bahwa ini identitas yang penting dari kita sebagai komunitas Kristen dan yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Jadi dalam kehidupan komunitas Kristen, dalam persekutuan gereja, kita harus dengan sadar mengakui bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pertama, kata kawan sewarga ini diterjemahkan dari kata Yunani yang pada dasarnya mau menunjukkan bahwa warga negara yang satu dengan warga negara yang lain memiliki kedudukan dan hak-hak politik yang sama. Jadi pemahaman ini harus dibangun dalam hidup bersama di tengah-tengah gereja atau jemaat, di dalam sebuah kesadaran bahwa tidak ada kelas-kelas di dalam gereja. Bahwa di dalam gereja tidak ada warga kelas 1, warga kelas 2, warga kelas 3, atau warga kelas apapun. Tidak ada warga kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomis, kelas kere, dan sebagainya. Tidak ada. Semuanya adalah kawan sewarga yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama serta hak yang sama sebagai anggota gereja.
Jadi merespons tema khotbah kita hari Minggu ini, saya ingin bertanya, apakah memang ada misi ekumenikal, atau misi evangelikal, atau misi Lutheran, atau misi Calvinis, misi Baptis, Mennonite, atau misi-misi yang lain? Ataukah yang ada hanya satu, yaitu misi Kristus? Kepelbagaian aliran atau denominasi dan paham dalam gereja tidak berarti bahwa setiap kelompok itu mempunyai misinya sendiri-sendiri. Semua harus bergerak di dalam misi yang satu, yaitu misi Kristus. Atau kerennya kadangkala kita katakan Missio Dei. Terkait dengan hal ini, saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang pernah terjadi melalui konferensi para pekabar Injil tahun 1910 di Edinburgh. Para pekabar Injil dari Eropa dan Amerika yang datang ke berbagai wilayah di Asia dan juga Afrika dan wilayah-wilayah lain, Amerika Latin, ya, untuk memperkenalkan Kristus kepada penduduk asli di benua-benua ini. Mereka disadarkan oleh kritik, terutama kritik orang Asia terhadap sikap mereka yang dalam memberitakan Injil suka membedakan satu dengan yang lain. Orang Asia bertanya, kalian ini datang untuk memberitakan Kristus kepada kami, tetapi kenapa kalian membeda-bedakan kami satu dengan yang lain? Kalian juga membuat pembedaan di antara kalian, lembaga misi yang satu dengan lembaga misi yang lain. Katanya Kristus itu satu, tetapi kenapa kalian bersaing dalam memberitakan Injil? Kami ini satu suku, satu bangsa, tetapi kalian memecah-mecahkan kami hanya untuk mengikuti Kristus menurut kelompok kalian, menurut lembaga misi kalian. Kritik-kritik semacam inilah yang menyadarkan para pekabar Injil dari berbagai lembaga misi, baik dari Eropa dan Amerika, dari berbagai macam denominasi, untuk duduk bersama di Edinburgh tahun 1910 untuk membicarakan kembali misi atau tugas mengabarkan Injil yang mereka emban bersama itu. Dalam konferensi misi ini muncul kesadaran bahwa tidak boleh ada perebutan lahan misi di antara lembaga-lembaga misi. Untuk itu harus ada komunikasi yang baik di antara lembaga-lembaga misi, di antara para pekabar Injil. Dan dengan begitu mereka memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga misi ini memberitakan Kristus yang satu dan Injil yang satu. Jadi mereka bahkan sampai pada sebuah keputusan, kalau di sebuah wilayah sudah ada lembaga misi yang satu, lembaga misi yang lain tidak boleh masuk lagi. Harus diberikan hak sepenuhnya kepada lembaga misi yang sudah masuk sebelumnya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini kadangkala kita malah mundur. Apa yang sudah baik yang diputuskan di Edinburgh 1910 itu, sekarang kita seperti orang berebutan lahan untuk mengabarkan Injil. Sudah ada satu yang mengabarkan Injil di situ, kita mau masuk lagi. Kadang-kadang pikirannya, itu kan kelompok yang lain, bukan kelompok kita. Ibu bapak, anak-anak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Cinere yang dikasihi Tuhan. Di Edinburgh, orang Kristen pribumi dari Cina juga membangun sebuah kesadaran untuk dipikirkan kembali oleh para pekabar Injil yang mengikuti konferensi saat itu. Orang-orang Kristen dari Cina, perwakilan orang Kristen dari Cina, mereka mengatakan bahwa gereja di Cina harus menjadi gereja Kristen di Cina tanpa embel-embel seperti Lutheran, Calvinis, Baptis, dan sebagainya. Karena
membagi-bagi mereka ke dalam kepelbagaian semacam itu tidak sesuai dengan identitas mereka. Pemikiran saudara-saudara Kristen di Cina inilah yang mendorong banyak gereja-gereja di Asia untuk berpikir tentang gereja Kristen yang satu di wilayah mereka. Harus diakui bahwa pemikiran tokoh-tokoh Kristen di Indonesia ketika ingin membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI, atau yang kita kenal sekarang dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, telah berpikir juga tentang pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia, dan ide ini dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang sejak Konferensi Edinburgh 1910. Dan pemikiran ini terus merasuk pemikiran tokoh-tokoh Kristen sampai dengan pembentukan Dewan Gereja-Gereja Dunia atau WCC dan juga pembentukan DGI atau PGI di Indonesia. Pemikiran tentang gereja yang satu yang menjalankan misi yang satu, yaitu misi Kristus, secara khusus misi Kristus yang satu di Indonesia inilah yang juga menurut saya menjadi dasar berpikir atau menjadi alasan sehingga komunitas Tionghoa Kitokawe yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi satu nama, yaitu Gereja Kristen di Indonesia. Di samping juga dipengaruhi oleh perjuangan yang berbasis nasionalisme di Indonesia. Jadi meskipun ada berbagai pekabar Injil dengan berbagai latar belakang yang ikut memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen di wilayah ini, tetapi mereka memutuskan kami mau jadi satu. Kami mau menjadi Gereja Kristen Indonesia. Kurang lebih seminggu yang lalu, saya mengikuti webinar tentang gereja-gereja Papua menuju oikumene. Pembicaranya dari PGI, PGLII, dari Keuskupan Jayapura, dan juga dari PGPI. Dalam webinar ini muncul kesadaran bersama bahwa gereja-gereja yang melayani di Papua harus menghentikan kecenderungan menonjolkan bendera gereja masing-masing. Berhenti bersaing satu dengan yang lain dengan alasan memberitakan Injil di Papua. Mereka sepakat bahwa cara-cara semacam ini justru tidak akan membuat orang Kristen di Papua semakin baik. Malah orang Kristen di Papua justru akan terpecah belah karena kelompok-kelompok Kristen yang ada yang berbeda-beda yang menekankan perbedaan ini. Penekanan untuk memahami oikumene secara benar oleh semua gereja menurut saya juga menjadi hal yang penting. Dan menurut saya ini juga menjadi kritik terhadap pemahaman kita, terhadap cara berpikir kita yang seringkali kita beranggapan bahwa yang ekumenis itu hanya kelompok gereja tertentu, sedangkan kelompok yang lain itu bukan kelompok ekumenis. Saya berharap semoga dengan membuat frasa misi ekumenikal dan misi evangelikal dalam tema ini, itu tidak berarti bahwa kita berpandangan bahwa ada kelompok yang ekumenikal atau ekumenis dan ada kelompok yang evangelikal yang tidak ekumenik atau tidak ekumenis. Jadi jangan bilang seakan-akan yang ekumenis itu tidak evangelikal atau tidak injili, atau yang injili itu tidak ekumenis. Menurut saya ini cara berpikir yang keliru. Kita membangun sebuah dikotomi yang keliru dalam hidup bergereja. Kalau ada orang yang berpikir demikian, maka menurut saya cara berpikir ini keliru karena panggilan untuk menjadi ekumenis adalah panggilan kita bersama. Panggilan semua gereja di dunia termasuk gereja di Indonesia.
baik itu kelompok Lutheran, Calvinis, Baptis, Mennonite, Katolik, Evangelikal, Anglikan, dan sebagainya. Dan bukankah ini sejalan dengan doa Tuhan Yesus, yaitu supaya semua menjadi satu? Ketika reformasi gereja digagas oleh Luther dan rekan-rekan reformatornya, mereka ingin agar gereja dikembalikan kepada kebenaran Injil. Karena itu, ketika kelompok ini ditolak oleh gereja Katolik, mereka lalu menyebut diri mereka juga sebagai gereja Injili, atau dalam bahasa Jerman disebut Evangelische Kirche. Ya. Karena itu sampai sekarang gereja Lutheran di Jerman itu disebut sebagai Evangelische Kirche in Deutschland. Nama ini untuk menunjukkan bahwa mereka ingin agar gereja harus dibangun atas dasar kemurnian Injil Yesus Kristus. Beberapa gereja di Indonesia juga menggunakan nama Injil untuk nama mereka karena ada pengaruh juga dari gerakan penginjilan di Eropa pada abad ke-19 yang juga ikut mempengaruhi gerakan penginjilan pada abad ke-20 yang pengaruhnya semakin kuat di Indonesia pada saat ini. Jadi sebenarnya pemaknaan Injil ini tidak bisa dikatakan hanya milik kelompok Injili yang mulai berkembang di Indonesia sejak 1950-an itu. Dalam sejarah pergerakan ekumenis dunia, sudah ada upaya sejak awal untuk membentuk dan melibatkan juga kelompok Injili dalam pembentukan gerakan keesaan atau lembaga keesaan seperti pembentukan World Council of Churches atau WCC. Namun cara pandang yang berbeda membuat gereja-gereja Injili pada akhirnya tidak bergabung dengan WCC. Bagi kelompok Injili, gereja dan lembaga misi tidak bisa dipisahkan. Gereja dan lembaga misi adalah satu kesatuan. Karena itu kalau membentuk lembaga ekumenis, tidak bisa hanya lembaga ekumenis yang hanya menampung gereja, tetapi juga harus lembaga ekumenis yang menampung lembaga pekabaran Injil ini. Namun permintaan ini tidak mendapat persetujuan, dan karena itu kelompok Injili mendirikan lembaga ekumenis mereka sendiri atau organisasi ekumenis mereka sendiri, yaitu World Evangelical Fellowship yang dibentuk pada tahun 1951 dan pada tahun 2002 berubah nama atau berganti nama menjadi World Evangelical Alliance. Karena pemikiran dan alasan yang sama, maka kelompok Injili juga tidak bisa bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia atau DGI. Akhirnya di Indonesia tahun 1971 di Malang berdirilah organisasi atau lembaga ekumenis di antara komunitas Injili di Indonesia yang diberi nama Persekutuan Injili Indonesia, dengan salah seorang tokoh yang sangat menonjol, yang sangat dikenal dan sangat dihormati, yaitu Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Sekarang PII atau Persekutuan Injili Indonesia sudah berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia. Di daerah-daerah kita juga melihat gereja-gereja Injili bergabung bersama dengan gereja-gereja lain, khususnya gereja-gereja anggota PGI, dalam sebuah wadah ekumenis lain atau organisasi ekumenis lain yang dikenal dengan nama Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMA. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mendikotomikan Injili atau evangelical dengan ecumenical
itu akan memberikan kesan seakan-akan yang Injili itu tidak ekumenis dan yang ekumenikal itu tidak Injili. Dan ini sungguh memperlihatkan sebuah kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman ini akan memunculkan kesan seakan-akan tidak ada kesatuan dalam gereja dalam memahami karya Injil. Yang ada sesungguhnya adalah, atau kalau kita mau memperlihatkan itu sebagai sebuah perbedaan, yang berbeda itu sebenarnya hanyalah interpretasi terhadap karya Injil, interpretasi yang beragam terhadap karya Injil. Sebagaimana keempat Injil dalam Alkitab kita juga memperlihatkan cara pandang dari empat penulis terhadap hidup dan karya Yesus, dan di sana sini mereka punya perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Saya memberi contoh, kemarin saya mencoba mengkaji sebuah teks Alkitab, maksudnya minggu lalu saya mengkaji sebuah teks Alkitab tentang transfigurasi Yesus. Ya. Di dalam Matius dikatakan, suara dari dalam awan itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Sementara Lukas mengatakan, inilah anakku yang kupilih. Ya, jadi ada perbedaan. Ya. Tapi kita tidak harus mengatakan bahwa yang lebih benar itu Matius atau yang lebih benar itu Lukas. Ya. Jadi mereka diterima sebagai sebuah kesatuan, ya, sebagai Injil yang ada dalam Alkitab yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan sejak masa penyusunan kanon, ya, mereka diterima tanpa mempersoalkan apakah yang satu lebih tepat atau lebih autentik dan identik dalam memaparkan kehidupan dan karya Yesus. Jadi kembali lagi saya katakan, baik kelompok ekumenikal maupun kelompok Injili atau evangelikal tidak bisa mengklaim dirinya sebagai memiliki kebenaran satu-satunya dan harus diterima oleh semua orang. Yang ada hanyalah masing-masing pihak dengan perspektifnya terhadap Injil. Jadi yang benar itu dan yang satu-satunya yang benar itu hanyalah Injil itu sendiri, bukan penafsiran terhadap Injil. Dan bukankah kehadiran setiap kelompok harus dipahami sebagai kritik untuk melengkapi kelompok yang lain? Dan dalam sejarah perjalanan gereja kita lihat hal-hal itu terjadi. Ya. Jadi kelompok yang satu muncul untuk melengkapi kelompok yang lain, bukan untuk meniadakan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Artinya kelompok baru yang muncul itu meniadakan kelompok baru yang sebelumnya. Ya. Luther dan teman-temannya ketika melakukan reformasi gereja, mereka tidak pernah punya keinginan untuk membuat sebuah kelompok baru dan menentang gereja Katolik. Tidak, yang mereka tentang itu pola pikir yang menurut mereka tidak sesuai dengan Injil, tapi mereka ingin tetap ada dalam gereja dan mari kita membarui pemikiran gereja bersama-sama. Ya. Jadi kita misalnya lihat ya, pietisme dulu hadir untuk mengkritisi keberadaan kelompok Lutheran yang mulai menekankan akal dan mengabaikan sisi hati dan persekutuan yang erat antara pribadi dengan Tuhan. Namun gerakan pietisme tidak pernah menyebut diri mereka sebagai satu-satunya yang memiliki kebenaran. Gerakan pietisme ini kemudian mempengaruhi lahirnya gerakan penginjilan, juga gerakan kekudusan, gerakan metodi, sampai pada akhirnya berdampak pada lahirnya gerakan Pentakosta tahun 1901, gerakan karismatik tahun 1960, dan gerakan karismatik baru di tahun 1980-an. Semua gerakan ini sebenarnya hanya ingin memperlihatkan apa yang kurang dalam gereja, apa yang kurang dipikirkan oleh gereja yang sudah lama eksis, tetapi mereka mengabaikan hal-hal tertentu dalam kehidupan bergereja, terutama yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Dan karena itu mereka ingin agar gereja ini memberikan perhatian kepada apa yang kurang itu, supaya
gereja bisa memberitakan karya Kristus yang lebih utuh, ya. Jadi seharusnya tidak dipahami sebagai kebenaran satu-satunya. Dengan begitu semangat Injil tetap dipertahankan oleh gereja-gereja dan spirit keesaan atau ekumenis juga tetap dirawat oleh gereja-gereja. Yang kedua, kata kawan sewarga ini didukung oleh kata anggota-anggota keluarga Allah. Atau dalam bahasa Yunaninya, oikioitoteu. Pernyataan ini mengedepankan pemahaman adanya sikap akrab, pas, cocok, dan intim di antara kawan sewarga tersebut, dan bahwa kebaikan harus dilakukan kepada semua orang secara adil, khususnya di dalam rumah itu sendiri. Jadi kalau prinsip ini kita kenakan kepada GKI Cinere, menurut saya itu berarti bahwa dalam rumah keluarga GKI Cinere, maksudnya dalam persekutuan jemaat di GKI Cinere, yang semuanya percaya kepada Kristus, harus ada sikap akrab, pas, cocok, dan intim di antara semua warga GKI Cinere. Dan bahwa kebaikan harus dilakukan kepada semua warga GKI Cinere secara adil. Itu berarti tidak boleh ada yang merasa menjadi anak emas di dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah GKI Cinere itu, atau merasa dia harus menjadi warga yang terhormat dalam GKI Cinere ini, atau yang harus diutamakan, ya. Karena ini bisa berdampak pada timbulnya kecurigaan dan hilangnya kepercayaan di antara satu dengan yang lain. Dan ini akan membuat hubungan di antara warga gereja menjadi rusak. Dengan begitu, yang harus menjadi kesaksian gereja atau menjadi kesaksian GKI Cinere adalah bahwa gereja ini satu di dalam Kristus, karena semua warga gereja GKI Cinere adalah kawan sewarga yang memiliki sikap akrab, pas satu dengan yang lain, cocok satu dengan yang lain, dan intim di antara kawan sewarga itu. Nah, jadi intinya, siapapun yang ada di dalam GKI Cinere memiliki misi yang satu, yaitu memberitakan kesatuan di dalam Kristus, dan karena itu semuanya harus menjadikan kesatuan itu sebagai karakter bersama. Atau dengan kata lain, kesatuan itu harus menjadi karakter GKI Cinere. Jadi bukan hanya karakter yang dimiliki oleh kelompok yang kita sebut ekumenikal, atau kelompok Injili, atau Lutheran, atau Calvinis, atau Baptis, atau Karismatik, atau apapun, tetapi menjadi karakter kita bersama sebagai gereja. Ketiga, jika semua adalah anggota, maka tidak boleh ada yang dianggap atau merasa dirinya sebagai orang asing atau pendatang. Kedua istilah ini memiliki makna berbeda dan berdampak pada perlakuan yang berbeda dalam konteks budaya yang juga ikut mempengaruhi sikap orang-orang Kristen asal Yahudi. Pendatang sering disamakan dengan tamu karena bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan juga sebagai rumah yang berdekatan. Sedangkan orang asing berbeda dari tamu. Bagi orang Israel, orang asing adalah mereka yang tidak percaya kepada Yahweh. Mereka yang tidak mendapat bagian di tanah perjanjian Yahweh. Makna ini memiliki kemiripan dengan pemaknaannya di dalam perjanjian baru. Karena itu dalam perjanjian baru, orang asing,
yang kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu xenos, dianggap sebagai orang yang belum mengenal atau belum percaya kepada Injil. Namun dalam konteks bacaan kita, Paulus tidak menganggap orang-orang Kristen di Efesus yang bukan orang Yahudi sebagai orang asing. Mereka bukan orang asing karena mereka sudah mengenal Kristus dan juga telah diselamatkan oleh Kristus. Paulus dengan tegas dalam ayat 13 mengatakan, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi mereka tidak boleh dianggap sebagai orang asing atau juga pendatang. Kesadaran ini juga harus ada dalam kehidupan anggota-anggota gereja, bahwa semua yang ada dalam gereja atau yang percaya kepada Kristus tidak boleh dianggap sebagai orang asing, karena itu akan berdampak pada perlakuan kita kepada mereka yang kita anggap berbeda itu. Bahkan dalam perkembangan pemikiran dan teologi saat ini, kita juga membangun sebuah kesadaran yang lebih luas, di mana kita tidak mau menganggap orang yang berbeda agama itu berbeda agama dengan kita, maksudnya sebagai orang asing. Mereka adalah juga saudara kita. Mereka adalah juga keluarga kita. Mereka adalah juga umat yang mendapat kasih cinta Allah, ya. Karena itu kita juga memperlakukan mereka dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa ketika Yesus mengajarkan untuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sesama manusia ini tidak terbatas hanya untuk orang-orang di dalam gereja atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi sesama manusia adalah semua umat ciptaan Allah. Nah, jadi kita sadar bahwa bagaimana gereja bisa bersaksi dengan baik tentang kesatuan di dalam Kristus, tentang cinta kasih Allah kepada manusia, jika kita masih suka membuat pembedaan-pembedaan di antara kita satu dengan yang lain, dan itu berdampak pada cara kita memperlakukan orang lain yang kita anggap berbeda dari kita. Untuk itu, menurut saya gereja tidak boleh membangun kembali tembok-tembok pemisah di dalam gereja, atau di antara gereja satu dengan gereja yang lain, atau di antara gereja dengan komunitas agama yang lain, atau dengan komunitas-komunitas lainnya. Karena perbedaan-perbedaan yang ada, apalagi kalau tembok itu untuk memperlihatkan perseteruan dalam gereja, perseteruan antara gereja satu dengan gereja yang lain, perseteruan antara gereja atau komunitas Kristen dengan komunitas agama lain, maka menurut saya kita sungguh-sungguh tidak menghayati pesan firman Tuhan dalam kitab Efesus ini tentang salib, karya salib yang telah menjadi cara Tuhan meruntuhkan tembok-tembok pengisah itu. Melalui karya salib, Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah itu. Ibu bapak, anak-anak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita masih menghidupi sikap semacam ini, kita masih mempertahankan sikap semacam ini, membangun tembok-tembok pemisah di antara kita, maka sungguh kita sebagai gereja tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat di luar sana. Sungguh aneh bahwa di dunia sekuler, di luar gereja sana, tembok-tembok pemisah itu dirobohkan seperti runtuhnya tembok Berlin, runtuhnya blok Soviet. Tetapi di dalam gereja kita mendirikan tembok-tembok pemisah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi sementara dunia sekuler sudah
lebih memikirkan kesatuan di antara umat manusia, kesatuan di antara kelompok yang satu dengan yang lain, yang dulunya dianggap berbeda satu dengan yang lain. Nah, kok ternyata masa di dalam gereja kita masih membangun tembok-tembok pemisah itu? Masa di dalam gereja kita ingin membangun tembok-tembok yang memisahkan kelompok satu dengan kelompok yang lain di dalam gereja, atau membangun tembok pemisah antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, atau bahkan juga membangun tembok pemisah yang memisahkan gereja dengan komunitas agama yang lain. Lah, kalau seperti itu sikap gereja, lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang Kristus yang meruntuhkan tembok pemisah? Kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan bahwa dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah meniadakan perseteruan antara komunitas Kristen yang berlatar belakang Yahudi dengan komunitas Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, supaya keduanya bisa berhubungan dengan akrab dan intim. Jadi masakan Kristus meruntuhkan tembok perseteruan, kok malah gereja yang mengaku sebagai pengikut Kristus malah membangun kembali tembok pemisah, tembok perseteruan itu di dalam gereja, antar gereja, atau antar gereja dengan komunitas yang lain. Jadi jelas relevansinya bagi GKI Cinere adalah tidak boleh ada upaya untuk membangun tembok-tembok di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, baik itu karena alasan etnis atau budaya, karena alasan status sosial, status ekonomi, atau juga karena perbedaan pandangan-pandangan teologi. Karena sekali lagi, tindakan ini sama dengan mengingkari karya Kristus, dan kita tidak mengakui karya penyalibannya sebagai tindakan yang mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Tujuan meniadakan tembok perseteruan ini agar semua yang percaya kepada Kristus bisa hidup dengan damai, dan dengan begitu semuanya menjadi bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Penulis Efesus menggunakan kata son armo ogomene yang diterjemahkan LAI dengan rapi tersusun. Kata ini menunjuk kepada hubungan yang erat di antara satu dengan yang lain, ya, jadi hubungan yang erat, menunjuk kepada hubungan yang harmonis, yang sinergis. Dengan begitu, di dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada, mereka juga bisa bekerja secara efisien dan efektif. Sedangkan kata bangunan diterjemahkan dari kata Yunani oikodome, yang dalam perjanjian baru menunjuk kepada tempat kediaman Allah yang pas, ya. Jadi tempat yang pas untuk di mana Allah berdiam, atau di situ Allah berdiam. Nah, kata ini tentu berhubungan dengan penyebutan bait Allah yang kudus. Dan menurut saya ini bukan tentang bangunan fisik, ya, bangunan GKI Cinere ini misalnya, tetapi tentang persekutuan jemaat, tentang hati setiap orang beriman. Jadi kalau gereja secara khusus GKI Cinere mau menjadi tempat kediaman Allah yang pas, maka warga GKI Cinere harus membangun kehidupan bergereja di mana setiap anggota gereja memiliki hubungan yang harmonis, yang sinergis, sehingga pelayanan-pelayanan gereja dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena semua bekerja dengan saling terhubung satu dengan yang lain. Tidak ada kecurigaan-kecurigaan di antara satu dengan yang lain, tidak ada saling tidak percaya satu dengan yang lain. Semua berusaha untuk secara harmonis dan sinergis bekerja secara efisien dan efektif. Inilah yang harus menjadi inti kesaksian gereja yang harus dilakukan oleh semua kelompok atau tim di dalam gereja.
dengan dilandasi atas damai yang dikaruniakan Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Jadi, selamat bersaksi dalam kesatuan dan selamat bersaksi tentang kesatuan gereja Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan misi ini kepada kita, kiranya menguatkan dan memampukan serta memberkati kita, khususnya memampukan dan memberkati semua warga jemaat yang ada di GKI Cinere untuk selalu dengan setia dan penuh kasih satu terhadap yang lain dalam menjalankan misi ini. Amin. Strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama memohonkan permohonan doa kita. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami boleh bersama belajar tentang damai sejahtera ketika kami bersehati, dan karena pengorbanan Kristus kami boleh menjadi dekat kepada Tuhan dan menjadi bagian-bagian tubuh Kristus yang menyatu. Oleh karena itu biarlah firman-Mu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami melalui kesaksian-kesaksian dari mana saja, pengalaman pribadi maupun peristiwa besar ataupun kecil, yang kami percaya bahwa itu boleh menguatkan hati, pikiran, dan iman kami sebagai gereja Tuhan, khususnya ketika kami sedang berjuang untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Di Minggu Transfigurasi ini ketika kami menghayati sebuah misi, Engkau sendirilah yang akan senantiasa meneguhkan ketika kami hendak menapaki masa Prapaskah mulai Rabu-Abu mendatang. Biarlah perjalanan masa Prapaskah ini terus membentuk kami, mendisiplin kami, agar kami terus memiliki iman yang makin dewasa. Kami berdoa bagi bangsa kami, para tenaga kesehatan, rumah sakit yang menjadi garda depan. Tuhan berkati, lawat, dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa campur tangan sehingga vaksin ini boleh dilangsungkan, didistribusikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan masyarakat supaya boleh bergandeng tangan untuk bersama-sama bergerak lambat laun makin baik, hingga roda perekonomian Indonesia bahkan juga dunia menjadi lebih baik kembali. Tuhan, biarlah melalui kebaikan Tuhan kami pun boleh dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pewarta Allah yang hidup. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Allah telah memelihara kehidupan kita dan penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita, selayaknya lah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mazmur 7 ayat 17 berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi." Marilah kita naikkan syukur kita sama seperti Daud bersyukur atas penyertaan dan keadilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahannya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code yang ada di Warta Jemaat.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan agar persembahan ini dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ingatlah seluruh karya Allah yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah itu semangat untuk terus menyampaikan kita yang merdu dan indah kepada dunia. Laskar Kristus, lawan kuasa God, ikut salib Yesus, sungguh nyata, Rajamu sendiri, jalan di depan, majulah bagai laskar jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu maka arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang penuh kasih. Rayakanlah karya kasih Allah di dalam kehidupan saudara dengan terus bersaksi. Wartakanlah karyanya dengan penuh kesungguhan dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.